Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 517-519 Transformasi Dewa Iblis. Meskipun tujuan Yan Nohai turun gunung adalah untuk membunuh Kevin Ye dan merebut pedang Xuan Yuan, pada kenyataannya, Yan Nohai memiliki rencana dan rencananya sendiri. Para tetua dari 5 puncak gunung garis keturunan di Gunung Kunlun dan pemimpin sekte sebenarnya terasing satu sama lain. Selain itu, Yan Nohai adalah pesaing kuat pemimpin sekte, jadi Yan Nohai ingin membawa orang pilihan surga ke Gunung Kunlunnya. Jika Kevin Ye membawa pedang Xuan Yuan dan bergabung dengan garis Yan Nohai, maka dalam pertempuran masa depan di pemimpin sekte, Yan Nohai pasti akan berdiri di posisi yang menguntungkan. Bagaimanapun, orang-orang terpilih mewakili mandat surga. Jika dia menerima orang pilihan surga sebagai muridnya, maka tidak peduli apapun, pemimpin sekte Gunung Kunlun adalah target Yan Nohai. Namun, yang tidak diharapkan Yan Nohai adalah bahwa orang pilihan surga di depannya sebenarnya adalah orang yang keras kepala. Menghadapi Kunlunnya, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengibas-ngibaskan ekor mereka untuk memohon belas kasihan, tetapi dia begitu meremehkan. Yang lebih tidak diharapkan Yan Nohai adalah bahwa Kevin Ye, seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, benar-benar dapat memiliki kekuatan bela diri yang begitu kuat. Yan Nohai menatap Kevin Ye dengan heran, dan berkata dengan kaget, menggunakan seni bela diri untuk melangkah ke Dao, dan benar-benar menggunakan seni bela diri untuk melangkah ke Dao, dan bahkan ke alam puncak asal manusia. Tidak heran Fan Wei mati di tanganmu. Semakin tinggi kultivasi Kevin Ye, semakin bahagia dia. Lagi pula, begitu Kevin Ye ditundukkan, dia akan dapat memberikan bantuan besar kepadanya. Kevin Ye juga sangat curiga, karena dari mata Yan Nohai, Kevin Ye tidak hanya tidak melihat sedikit pun niat membunuh, dia malah melihat sedikit kegembiraan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berdiri di tempat, Yan Nohai semakin menyukai Kevin Ye. Dia tampaknya dapat melihat posisi pemimpin sekte yang telah dipikirkannya siang dan malam, melambai padanya. Terhadap bakat seperti Kevin Ye, Yan Nohai berencana untuk merekrutnya dengan segala cara, jadi untuk sesaat, Yan Nohai tidak punya niat untuk bergerak. Menatap Kevin Ye, Yan Nohai tertawa, "Nak, untuk dapat mencapai alam seperti itu saat menjadi seniman bela diri, kamu harus mengakui bahwa orang-orang miskinmu adalah orang dengan bakat terbaik untuk kultivasi yang pernah kamu lihat dalam 50 tahun terakhir. Menghancurkan pohon muda seperti itu benar-benar disayangkan. Nak, kamu harus menjadikan orang-orang miskin sebagai gurumu sekarang, dan orang-orang miskin ini akan membawamu untuk belajar Gunung Kunlun. Dengan orang-orang miskin mendukungmu, aku pikir bahkan jika kamu membunuh Fan Wei yang tidak berharga itu, pemimpin sekte tidak akan berani melakukan apapun padamu. Orang-orang miskin dapat mengajarkan seni yang lebih mendalam. 5 tahun, tidak, 3 tahun, hanya dalam 3 tahun, orang-orang miskin akan membiarkanmu menerobos tahap asal manusia dan memasuki esensi bumi." Yan Nohai takut kalau dia tidak mendapatkan cukup, maka dia cepat-cepat menjawab. Namun mengenai kata-kata Yan Nohai, Kevin Ye bahkan lebih ragu. Tidak apa-apa jika seseorang ingin menjadikannya murid, tetapi yang lain benar-benar datang. Hal ini menyebabkan Kevin Ye curiga jika ada sesuatu yang istimewa di tubuhnya yang telah diperhatikan oleh Gunung Kunlun. Bagaimanapun, dengan pemahaman Kevin Ye tentang garis keturunan Dewa Surgawi Purba, metode semacam ini sangat umum. Haha. Kevin Ye menyapu pandangannya ke atas dan ke bawah pada Yan Nohai. Awalnya, Fan Wei juga mengatakan kata-katamu itu, tetapi setelah dia meninggal, aku bertanya-tanya apakah kamu akan memiliki keberuntungan yang sama seperti dia, untuk mati di bawah tangan pedang Kaisar Thailand ini. Dengan mengatakan itu, Kevin Ye mengangkat pedang panjang di tangannya, sama sekali tidak bermaksud mengambil master. Namun, kata-kata Kevin Ye membangkitkan keributan besar di hati Yan Nohai. Yan Nohai menatap Kevin Ye dengan tak percaya saat dia berpikir, Fan Wu bukan manusia. Dia adalah orang pilihan surga. Siapa dia? Beraninya dia meminta untuk dipilih sebagai murid. Saat Yan Nohai mengejek sesama anggota sekte, dia juga terkejut bahwa Kevin Ye tahu bahwa pedang di tangannya adalah pedang Kaisar Thailand. Dia benar-benar tahu bahwa ini adalah pedang Kaisar Thailand. Siapa sebenarnya bocah ini? Meskipun dia terkejut, Yan Nohai masih tersenyum dan berkata kepada Kevin Ye, Fan Wei hanyalah murid terakhir Kunlunku. Bagaimana statusnya bisa dibandingkan dengan orang-orang miskin? Nak, jika kamu menerima orang-orang miskin sebagai gurumu, bagaimana dengan orang-orang miskin ini berjanji untuk memberimu beberapa harta karun spiritual lagi?
Harus dikatakan bahwa Yan Nohai tidak menyia-nyiakan upaya untuk merekrut Kevin Ye, bahkan memberinya manfaat seperti harta karun spiritual. Hanya saja, Yan Nohai tidak menyangka bahwa menghadapi godaan sebesar itu, Kevin Ye tetap tidak tergerak, dan hanya mencibir di bawah sinar bulan. Metode kultivasi, harta karun spiritual, bagiku, itu hanya gumpalan asap yang lewat. Pendeta tahu itu, jika kau ingin menjadikanku muridmu, maka kita harus melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kevin Ye mengangkat pedang kaisar di tangannya dan menebasnya, lalu berteriak, langit. Dengan momentum pedang yang seperti pelangi, Yan Nohai segera memblokir menggunakan pedangnya dan berkata dengan marah, jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, kalau begitu jangan salahkan orang miskin karena bersikap tidak sopan. Meskipun Yan Nohai adalah orang yang berbakat, Yan Nohai memiliki niat untuk memanfaatkannya. Namun menurut pendapat Yan Nohai, alasan utama transaksi ini masih jelas. Meskipun dia membuat konsesi seperti itu, pemuda di depannya masih tidak tahu apa yang baik untuknya. Di masa depan, bahkan jika dia bisa mengambil Kevin Ye, dia tidak akan mendengarkannya dengan patuh. Dia mungkin juga memberi pelajaran pada bocah kurang ajar ini dan memberitahu dia seberapa kuat dia. Dia bisa terlebih dahulu mengambil kekuatannya, lalu menggunakannya untuk mendapatkan jasanya, sehingga Kevin Ye bersedia berdiri di pihak yang sama dengannya. Memikirkan hal itu, Yan Nohai tidak lagi menahan diri. Dia mengetuk cahaya pedang di tangannya dan berkata, hancurkan. Mereka berdua hanya salah paham, tetapi Kevin Ye merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, seorang tetua Gunung Kunlun tetaplah seorang tetua, dan pada akhirnya bukanlah seseorang yang menjadi milik Fan Wei. Meskipun dia dilindungi oleh Dewa Iblis 9 Revolusi, pakaian Kevin Ye masih terkena hujan pedang. Dalam sekejap, garis darah mulai muncul di tubuh tak terpecahkan Kevin Ye. Saat mereka berdua berpapasan, serangan Kevin Ye gagal, dan dia malah terluka. Saat tangannya yang besar dengan lembut mengusap jejak darah di tubuhnya, Kevin Ye benar-benar mulai tertawa, noda darah, haha, sudah lama sekali, sepertinya aku tidak merasakan cedera apapun dalam waktu yang lama. Nak, jangan terlalu keras kepala, masih terlambat untuk kembali sekarang. Kalau tidak, orang miskin hanya bisa mengirimmu pergi, mengubahmu menjadi abu, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Tetesan darah menetes dari pedang panjang yang tajam, menodai tanah menjadi merah. Kevin Ye, yang rambutnya berantakan, perlahan menoleh. Wajahnya yang tampan menampakkan ekspresi menyeramkan, dan dengan lembut menjilati keringat di sudut mulutnya. Kevin Ye tertawa dengan cara yang mengerikan, hehe, pendeta tahu kecil, kau telah membuatku marah, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Yan Nohai menatap kosong sejenak, lalu mendengus pelan, benar-benar bebek mati yang berani bersikap keras kepala. Dengan itu, Yan Nohai melangkah maju dengan pedang di tangannya, memberi Kevin Ye pelajaran besar lainnya. Namun, sebelum Yan Nohai bahkan mengambil 2 langkah, dia merasa ada yang salah. Aura pemuda di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah aura yang haus darah dan membunuh. Mengapa auranya benar-benar berbeda? Ini adalah aura kuno dari klan penyihir kuno. Tidak mungkin, bagaimana mungkin sisa-sisa klan penyihir memegang pedang kaisar di tangannya? Tepat saat Yan Nohai bingung harus berbuat apa, tatapan Kevin Ye menengadah ke langit, dan suaranya menyebar seperti lautan luas, dengan darahku sebagai persembahan, langit dan bumi sebagai pemandu, Dewa Iblis 9 Revolusi, transformasi Dewa Iblis. Bab 518 Cedera. Di langit yang gelap, angin berhembus melewati wajah tampan Kevin Ye. Dalam sekejap, aura pemuda itu berubah total, menjadi menakutkan dan haus darah. God Devil Nine Revolutions sendiri merupakan perpaduan antara dewa dan iblis. Keindahan ekstrim semacam ini, begitu meledak, akan menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa iblis sejati. Sejak Kevin Ye tiba di alam fana, dia tidak pernah menghadapi ancaman seperti itu, yang memungkinkannya untuk langsung memasuki kondisi amarah ini. Mungkin ini terkait dengan darah yang mengalir keluar dari luka pedang di tubuhnya. Kevin Ye memutar lehernya dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Matanya yang awalnya jernih menjadi ganas seperti binatang buas. Dengan suara robek, Kevin Ye merobek pakaiannya yang compang-camping, memperlihatkan otot-ototnya yang kencang, garis-garis seperti bilah di tubuhnya tampak begitu kasar, begitu elegan, tetapi ketika dipasangkan dengan bekas luka pedang di tubuhnya, itu membuatnya tampak begitu menyeramkan. Bahkan Molan, yang bersembunyi di samping, tercengang. Sepasang mata indah itu dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia tenggelam dalam dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Sayangku, ini.
Apakah ini irama transformasi Saiyan? Di belakang Molan, Zhang Liang berkata karena takut dan gembira. Molan tiba-tiba berbalik, dan memarahi, diam. Pada saat ini, begitu sunyi sehingga seolah-olah serangga di sekitarnya dapat didengar dengan jelas. Keheningan yang sepi seperti itu membuat hati orang-orang bergetar, dan mereka tidak bisa menahan kepanikan. Tidak tahu mengapa, Molan tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan dan keputusasaan di hatinya, jari-jarinya tidak bisa menahan gemetar, dan hatinya berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Kevin Ye. Bang, bang, bang. Langkah kaki Kevin Ye mendekati Yan Nohai sedikit demi sedikit dan aura pembunuh itu telah didorong hingga batasnya, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Sebelum Yan Nohai dapat kembali sadar dari amarahnya, sosok Kevin Ye telah muncul di depannya. Meskipun Yan Nohai telah mengalami 4 level petir surgawi dan dapat dianggap kuat dalam tahap asal langit, ia masih merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi tubuh dewa iblis milik Kevin Ye. Matilah, Taois kecil. Tanpa gerakan yang aneh, tinju Kevin Ye langsung menghantam Yan Nohai. Hati Yan Nohai tidak enak, ia segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Suara logam berdenting terdengar di udara. Pedang Yan Nohai yang diayunkan dengan kedua tangan dihantam oleh tinju Kevin Ye dan ia terpaksa mundur, tidak dapat berdiri diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa banyak tahap asal manusia digunakan di Sekte Iblis, mustahil bagi mereka untuk menghasilkan kekuatan tinju yang begitu kuat. Pada akhirnya, apa sebenarnya Yan Nohai menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan bahwa Kevin Ye tidak berguna. Keadaan Dewa Iblis haus darah seperti iblis, dan gagah berani seperti dewa. Ini juga alasan mengapa metode kultivasi dianggap tabu di dunia abadi. Namun, Yan Nohai telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia masih memiliki beberapa pengalaman pertempuran. Selama proses dia dipaksa kembali, Yan Nohai melambaikan pedang di tangannya, menyebabkan setetes darah mengalir ke pedangnya sendiri, dan pedang yang lemah itu segera menyala dengan cahaya yang menyeramkan. Angin api petir guntur, potong. Bersamaan dengan teguran Yan Nohai, angin, api, dan petir berkumpul di pedang panjang di tangannya pada saat yang hampir bersamaan. 4 sinar cahaya terus-menerus menyala, dan kemudian menebas ke arah Kevin Ye. Bagi para prajurit, meskipun masih ada alam di atas alam bawaan, apakah itu asal manusia, asal bumi, atau asal langit, itu semua adalah alam kultivasi. Bagi mereka, nilai seni bela diri murni tidak penting lagi. Yan Nohai secara alami memahami saat ini bahwa jika dia ingin mengalahkan Kevin Ye dalam kondisi ini, hanya mengandalkan seni bela diri sama saja seperti memukul batu dengan telur. Di akhir pertempuran, dia masih mengandalkan kemampuan ilahinya. Angin, api, petir, dan 4 warna cahaya terbang keluar dari pedang Yan Nohai, langsung menuju Kevin Ye. Kevin Ye tertawa dingin tanpa menghindar. Setelah itu, Kevin Ye melakukan gerakan yang membuat Yan Nohai takut setengah mati. Dia membuka mulutnya dan embusan angin kencang dengan cepat berputar, menelan 4 warna angin, api, petir, dan guntur ke dalam mulutnya sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Setelah bersendawa, Kevin Ye tertawa, Taois kecil, kemampuan apa yang kamu miliki, gunakan semaumu, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Yan Nohai berdiri di sana dengan tatapan kosong, pedang panjang di tangannya sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menjadi tetua dari fraksi Kunlun bahwa Yan Nohai merasa takut. Hehe, karena kamu tidak memiliki gerakan lagi, maka giliranku untuk tampil. Pergi dan mati. Yan Nohai hanya merasakan penglihatannya kabur saat sosok Kevin Ye muncul di depannya. Kecepatan itu pasti melampaui batas manusia, dan bahkan melampaui batas seorang ahli di tahap asal langit. Bahkan jika Yan Nohai tidak menggunakan kemampuan apapun, mustahil baginya untuk melakukannya. Dengan tergesa-gesa, Yan Nohai dengan cepat mengirimkan pedangnya untuk memblokir. Namun, kekuatan tinju Kevin Ye sangat ganas, jadi ketika itu menyerang, Yan Nohai hanya bisa bertahan. Raungan, raungan. Kevin Ye meraung dengan gila 2 kali lagi, warna langit dan bumi telah berubah. Meskipun mereka berdua bertarung dengan Tian Yuan dan Human Origin, mereka masih tidak terpisahkan. Namun, tahap Sky Origin milik Yan Nohai dipaksa ke titik di mana ia tidak dapat mundur. Di dada dan punggungnya, ia tampaknya telah menerima pukulan Kevin Ye. Bahkan jika kultivasi Yan Nohai kuat, demi membersihkan sumsum dan memurnikan tulang, ia masih tidak dapat menahan amukan tubuh Dewa Iblis. Kevin Ye saat ini seperti mesin perang yang tak berujung, menjadi semakin gagah berani. Ia tidak memiliki kemampuan atau keterampilan abadi apapun, tetapi ia sepenuhnya mampu bertarung. Ketika ia melihat Yan Nohai lagi, ia awalnya penuh percaya diri.
Tetapi sekarang, ia telah dipukuli hingga berantakan oleh Kevin Ye, dan bahkan beberapa tulang rusuk di pinggangnya telah patah. Bang-bang, tinju Kevin Ye menghantam pedang panjang Yan No Hai sekali lagi. Pedang panjang kuno yang mengikuti Yan No Hai tiba-tiba pecah menjadi dua bagian, dan kekuatan tinju Kevin Ye menembus pedang panjang itu saat langsung menghantam dada Yan No Hai. Namun tepat pada saat ini, cahaya kuning menyala dan menghalangi tinju Kevin Ye. Di dahi Yan No Hai, bendera kuning berkibar tertiup angin, mengelilingi Yan No Hai dengan erat. Tinju Kevin Ye bahkan tidak bisa menyentuh Yan No Hai. Di bawah perlindungan harta karun spiritual ini, Yan No Hai akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melihat bendera kuning aprikot Wutu Tengah. Tepat setelah dia selesai berbicara, Kevin Ye segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, benda ini bukan bendera kuning aprikot Wutu Tengah, itu hanya benteng gunung. Taois kecil mengeluarkan sesuatu seperti benteng gunung untuk dilihat. Apakah kamu pikir aku buta? Sambil berbicara, Kevin Ye tiba-tiba melompat ke udara, mengulurkan tangannya, mengarahkan pedang Tai Huang, dan langsung menuju bendera kuning. Yan No Hai dapat melihat dengan jelas dari bawah, dan melihat Kevin Ye mengeluarkan bendera aprikot di kepalanya. Dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dan tertawa dingin. Benda kecil ini bermain dengan orang-orang miskin. Kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Hehe, lihat bagaimana orang-orang miskin tidak bermain denganmu sampai mati kali ini. Mengatakan itu, Yan No Hai melihat kesempatan ketika Kevin Ye hendak mengulurkan tangannya, dan segera melemparkan sebuah benda di tangannya. Itu berwarna kuning jingga, dan sebagian besar darinya berwarna emas berkilau, seperti batu bata emas. Dengan tawa yang aneh, Yan No Hai melemparkan batu bata emas besar itu ke arah Kevin Ye. Tepat ketika Kevin Ye hendak mengulurkan tangannya, batu bata emas itu telah jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Kevin Ye terkejut, dan pusat gravitasinya menjadi tidak stabil. Dengan terhuyung-huyung, dia jatuh dari langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tepat pada saat ini, Yan No Hai akhirnya menemukan kesempatan. Saat cahaya berwarna pelangi di tangannya menyapu, dia benar-benar tidak tahu harta karun spiritual macam apa yang telah mengeluarkannya lagi, dan tanpa ragu menyerang Kevin Ye. Kevin Ye segera menghindar, dan memarahi, bajingan tercela, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Saat dia berbicara, Kevin Ye mengangkat pedangnya dan hendak membunuh Yan No Hai, tetapi wajah Yan No Hai penuh dengan senyuman. Tidak lama kemudian, bendera aprikot kuning, batu bata emas, dan harta karun spiritual yang tidak dikenal semuanya terbang ke arah punggung Kevin Ye. Kevin Ye buru-buru berbalik dan bersama dengan 3 harta karun spiritual di tangannya, gemetar. Yan No Hai mencibir, nak, ini adalah harta karun spiritual Gunung Kunlun milikku, ini diwariskan oleh leluhur Jiang Sang, bahkan jika kau memiliki tubuh seorang dewa emas Dalou, kau tetap tidak akan bisa lepas dari nasib kepalamu terpisah dari tubuhmu. Mendengar kata-kata arogan Yan No Hai, Kevin Ye merasakan kebencian sekaligus kemarahan di dalam hatinya. Madan, sampah macam ini dulu, aku bahkan tidak akan meliriknya. Jika Primordius Orb milikku masih ada di sini, aku pasti sudah membunuh Taois kecil yang tidak tahu malu ini sejak lama. Namun saat ini, Kevin Ye berada di bawah atap sebuah rumah. Selain pedang Xuan Yuan, tidak ada harta karun spiritual lain yang bisa diambilnya. Yan No Hai pintar, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Kevin Ye dalam hal kekuatan, dia tetap mengubah arah dan mulai bertarung dengan Kevin Ye. Harta karun spiritual bukanlah seni bela diri, itu bisa dipelajari, benda ini bergantung pada fondasi sekte. Setelah Kevin Ye melucuti prajuritnya, dia tidak memiliki apapun yang berharga, jadi dia benar-benar tidak bisa bertarung dengan Yan No Hai seperti ini. Bahkan jika dia memiliki tubuh dewa iblis, dipukul oleh harta karun spiritual akan menyebabkan rasa sakit dan cedera. Di bawah serangan penjepit dari 3 harta karun spiritual, Kevin Ye secara bertahap mulai kehabisan energi. Di langit, pedang pertempuran Kevin Ye memblokir bendera kuning aprikot, tetapi tiba-tiba dihantam dengan kejam oleh batu bata emas di belakangnya, mengenai punggungnya, menyebabkan seteguk darah menyembur keluar. Melihat bahwa waktunya tepat, Yan No Hai dengan cepat bergegas maju dan mengarahkan telapak tangannya langsung ke dada Kevin Ye dan memukulnya, membuatnya terbang dalam sekejap. Hehe, bocah, bahkan jika kau memiliki klan penyihir dan garis keturunan, kau tetap saja dirobohkan oleh orang-orang miskin. Orang-orang miskin menasihatimu untuk berhenti melawan dengan sia-sia, dan patuh kembali ke Gunung Kunlun bersama orang-orang miskin. Kalau tidak, jika orang-orang miskin bergerak lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Bahkan sekarang, Yan No Hai masih berpikir tentang bagaimana cara menaklukkan Kevin Ye.
Namun, Kevin Ye meludah dengan keras, bajingan tak tahu malu, bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku tidak akan kembali bersamamu. Melihatmu hanya menodai mataku. Jelas bahwa Kevin Ye meremehkan menggunakan harta karun spiritual untuk menang, tetapi memikirkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta fondasinya di alam fana menjadi begitu lemah? Yan Nohai melihat bahwa Kevin Ye masih keras kepala dan mendengus, dasar bodoh, karena kau sangat ingin mati, orang-orang miskin akan mengirimmu ke neraka. Dengan itu, Yan Nohai mengeluarkan batu bata emasnya sekali lagi, ingin membunuh Kevin Ye di tempat. Melihat cahaya keemasan bersinar di dahinya, Kevin Ye jelas tidak akan menunggu kematian datang, energi spiritual caotik di tubuhnya mulai meledak, bersiap untuk melakukan serangan terakhir. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah fenomena muncul, dan teratai putih bersih muncul di atas kota langit. Melihat ini, Kevin Ye merasa sedikit lega. Sudut matanya menunjukkan ekspresi gembira. Bab 519 Aku pasti sedang bermimpi. Perhitungannya sangat bagus, dia mengangkat batu batanya dan menghancurkannya, menyebabkan Kevin Ye pingsan karena benturan. Kemudian, dia bisa membawa Kevin Ye dan pedang Xuan Yuan bersamanya dan kembali ke Gunung Kunlun. Adapun Gunung Kunlun, itu akan menjadi wilayahnya. Bahkan jika Kevin Ye bangun, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun, dan hanya akan membiarkan dirinya mempermalukan dirinya sendiri. Rencana Yan Nohai berhasil, tetapi semuanya bertentangan dengan keinginannya. Tepat saat Yan Nohai menyerang dengan batu bata, seekor anjing betina aneh yang tidak bersalah perlahan berjalan dari atas kota langit dengan aroma yang aneh. Itu langsung menghalangi kepala Kevin Ye. Namun, serangan Yan Nohai pada batu bata itu seperti roti daging yang memukul anjing, dan itu menghilang ke dalam cahaya putih secara tiba-tiba. Pelacur yang tidak bersalah. Yan Nohai mundur 2 langkah dengan keras. Dia terkejut dalam hatinya saat dia memarahi cahaya putih itu, siapa sebenarnya kamu, beraninya ikut campur dalam urusan Gunung Kunlunku. Cepatlah dan tunjukkan tubuh aslimu, dan kembalikan batu bata emas umum milik rakyat miskin. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat miskin karena bersikap tidak sopan. Setelah teguran Yan Nohai, cahaya putih itu menghilang dan sosok yang sangat cantik melayang di udara. Rambut panjangnya yang berkibar seindah giok hitam dan penampilannya yang menggoda jiwa bahkan membuat kultivasi Yan Nohai yang telah berusia ratusan tahun terguncang. Itu dia. Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa keluar? Mungkinkah dia benar-benar iblis? Bersembunyi dalam kegelapan, hati Mo Lan bergejolak. Tingkat ketidakpercayaan itu tidak kalah sedikit pun dari Yan Nohai, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Orang yang awalnya baik-baik saja di ruang interogasi kantor polisi tiba-tiba menginjak awan keberuntungan, menyebabkan bunga teratai di atas kepalanya muncul di depannya seperti peri. Adegan ini bahkan lebih melodramatis daripada acara TV, bagaimana Mo Lan bisa mempercayai ini? Setelah beberapa saat, cahaya keemasan mekar di mata Yan Nohai. Dia menatap keindahan yang tak tertandingi di langit dan berkata, siapa sebenarnya rekan kultivator ini? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu muncul di gerbang tersembunyi timur dalam 100 tahun kultivasi saya. Di langit, wanita muda yang mengendarai awan keberuntungan bahkan tidak menanggapi Yan Nohai. Dengan wajah sedingin es, dia bertanya, Taois tiba-tiba, apakah Anda orang yang melukainya? Yan Nohai tampaknya telah merasakan aura kuat gadis itu, serta niat membunuh. Lagi pula, untuk dapat mengambil harta spiritual pribadinya dengan lambaian tangannya, bahkan Yan Nohai tidak akan mampu memprovokasi seseorang dengan tingkat kultivasi ini. Rekan kultivator, orang miskin adalah salah satu dari 5 tetua agung Gunung Kunlun, dia membunuh murid Kunlunku, orang miskin hanya mencoba berunding dengannya. Ini masalah sekte Kunlun kita, aku harap rekan kultivator tidak akan ikut campur. Saat keadaannya seperti ini, Yan Nohai, yang tidak punya pilihan lain, hanya bisa menyerah dan mengeluarkan panji kunlunnya untuk digunakan dalam tindakan intimidasi terakhirnya. Hehe, Gunung Kunlun, di bawah Sekte Purba, memang sama dengan Sekte Purba. Jadi bagaimana jika dia membunuh murid Kunlunmu? Jika kamu menyinggung perasaannya, maka murid Kunlunmu harus mati. Yan Nohai terkejut dalam hatinya, dan menolak untuk menerimanya, apa yang dikatakan orang itu, sungguh tirani. Memangnya kenapa kalau begitu? Bukankah kekuatan fraksi Hollow Jade adalah kebenaran? Kenapa, ketika masalah datang padamu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah pejabat prefektur menyalakan api dan melarang mereka menyalakan lampu? Gadis itu mengejek. Dalam sekejap, tekanan kuat turun dari langit di atas kota langit dan mendarat langsung di kepala Yan Nohai.
Yan Nohai langsung merasakan jantungnya menegang dan dia tidak bisa bernapas sejenak. Melihat butiran keringat di dahinya, Yan Nohai tahu bahwa dia tidak akan bisa terus bertarung dengan wanita ini sendirian, dan segera berkata, karena rekan memiliki hati untuk melindungi anak ini hari ini, orang-orang miskin ini tidak akan banyak bicara padamu. Tunggu sampai orang-orang miskin kembali ke gunung, dia pasti akan memberitahu pemimpin sekteku Dao. Ketika saat itu tiba, Kunlunku akan berdebat denganmu. Dengan itu, Yan Nohai berbalik dan berlari. Jika Yan Nohai tidak terluka, dan memiliki semua harta karun spiritual di tangannya, dia mungkin bisa mengalahkan wanita muda di depannya. Tapi ini tidak sama seperti di masa lalu. Yan Nohai telah menderita luka parah dari Kevin Ye. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menyelinap pergi. Namun, di langit, Lin Sailing tertawa dingin, Taois itu, kamu ingin lari sekarang. Sudah terlambat. Bagi Kevin Ye, Lin Sailing adalah wanita terlarangnya, dan itu sama untuk Lin Sailing. Sekarang, melihat Kevin Ye terluka parah oleh Yan Nohai, tidak peduli seberapa baiknya dia, niat membunuh masih melonjak. Saat Lin Sailing muncul, sudah dipastikan bahwa Yan Nohai tidak akan bisa berjalan di puncak gunung yang disebut kota langit ini. Di hati Lin Sailing, siapapun yang berani menyentuh Kevin Ye, hanya akan mati. Berdiri di langit, Lin Sailing dengan ringan mengetuk dengan jari gioknya dan seberkas cahaya melesat seperti pelangi, langsung ke Yan Nohai. Yan Nohai terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda di depannya akan begitu kuat, dia segera mengacungkan bendera aprikot kuning, dan bendera aprikot kuning berguling di atas kepala Yan Nohai, melepaskan lingkaran cahaya kuning untuk mengelilingi Yan Nohai. Pelangi putih itu bertabrakan dengan lingkaran cahaya kuning Yan Nohai, dan bergetar. Lin Sailing mendesis, lalu berkata sambil tersenyum, tiba-tiba, Taois, apakah menurutmu bendera aprikot kuning versi pegunungan ini dapat melindungi hidupmu? Itu sungguh menggelikan. Teman, mengapa kamu begitu sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang miskin tidak akan membalas? Yan Nohai bingung dan jengkel, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tetapi Lin Sailing bahkan tidak repot-repot membedakan antara keduanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, dan cahaya putih menyala di antara jari-jari Lin Sailing. Itu adalah cincin giok putih yang tidak kecil, berbentuk seperti bunga teratai, dan melepaskan sinar cahaya. Lin Sailing membuka mulutnya sekali lagi, dan mengucapkan satu kalimat, mundur. Bendera kuning yang awalnya masih tergantung di atas kepala Yan Nohai tiba-tiba dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Lin Sailing. Yan Nohai hampir memuntahkan seteguk darah. Harta karun spiritual milik kedua klan tuannya semuanya diambil oleh Lin Sailing dalam sekejap. Dapat dilihat betapa kuatnya cincin di jari Lin Sailing. Tentu saja, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Kevin Ye dapat melihatnya dengan jelas. Cincin itu dibuat olehnya di dunia abadi dan merupakan hadiah yang penuh kasih untuk Daewoo. Masing-masing dari mereka memiliki satu artefak seperti itu, dan kekuatan mereka semua berbeda. Hanya saja yang lain belum merusak segelnya, jadi itu tidak dapat digunakan. Lin Sailing memainkan bendera kuning aprikot di tangannya, dan berkata dengan sinis, Taois kecil, harta apa lagi yang kamu miliki? Keluarkan semuanya, dan biarkan aku melihat metode kuil giok berongga milikmu. Kau. Jangan biarkan kau melihat kemampuan rakyat miskin. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Gunung Kunlunku takut padamu? Wajah Yan Nohai berubah dari merah menjadi ungu, dia menggertakkan giginya dengan keras dan terus menggerakkan jari-jarinya, bergumam pada dirinya sendiri, teknik rahasia pintu yang dalam, teknik 5 petir yang benar, pintu Dao Surgawi, buka. Boom. Tanpa suara, pusaran muncul di langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di dalam pusaran air, 5 pola naga ungu membuka mulut mereka lebar-lebar dan meraung, mengelilingi Lin Sailing setelah beberapa saat. 5 garis naga ungu itu memuntahkan 5 warna emas, kayu, air, api, dan tanah yang melesat langsung ke Lin Sailing. Melihat itu, Lin Sailing tertawa dingin, Taois kecil, kau memang punya beberapa keterampilan, untuk seorang dewa duniawi sepertimu, kau bisa dianggap punya beberapa. Namun, sayang sekali permainan anak-anak seperti ini agak kekanak-kanakan di hadapanku. Saat itu, meskipun pemilik 12 bunga miliknya tidak sekuat Kevin Ye, ia masih berada di puncak alam Dewa Langit. Terlebih lagi, setelah Lin Sailing menghancurkan segel, bahkan jika ia kehilangan kekuatan aslinya, wilayahnya masih berada di puncak tahap Dewa Duniawi. Bahkan jika Yan Nohai yang sama sekali tidak terluka, ia masih akan kalah beberapa tingkat darinya. Tidak lama setelah pola naga ungu muncul, Lin Sailing melambaikan tangannya, dan 5 pola naga ungu menghilang. Tidak bagus, Earth Escape, pergi.
Yan Nohai tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasia yang ia panggil akan begitu lemah di hadapan wanita muda misterius ini. Segera, Yan Nohai berbalik dan menggunakan teknik Earth Escape untuk melarikan diri. Kau ingin lari setelah menggunakan semua kemampuanmu. Bagaimana mungkin ada benda semurah itu di dunia? Dengan lambaian tangan Lin Sailing, bunga teratai putih di langit mulai turun satu demi satu seperti salju. Kemudian, pemandangan yang mengerikan terjadi. Kemanapun bunga teratai itu pergi, tanah bergemuruh dengan gemuruh guntur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Api dan ledakan bergema di langit malam. Teknik pelarian bumi Yan Nohai tidak dapat melarikan diri, dan langsung tertiup oleh bunga teratai yang jatuh di ujung jari Lin Sailing. Dari dalam tanah yang gembur, gelombang demi gelombang ledakan terjadi, dan tubuh Yan Nohai langsung tertiup keluar. Yan Nohai, yang sudah terluka parah, tidak dapat menahan beban dan memuntahkan seteguk darah. Dia menunjuk Lin Sailing yang berada di udara, kau. Tetapi Yan Nohai tidak memiliki kesempatan untuk berbicara lagi, cahaya putih menyala dan mengenai bagian tengah alis Yan Nohai, dan sebuah lubang besar muncul di antara alisnya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Yan Nohai berubah menjadi nanah, dan dia meninggal di tempat. Lin Sailing menatap genangan nanah dan darah dengan jijik, dan berkata dengan marah, menyinggung Fu Cheng, kamu benar-benar pantas mati. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing menurunkan tubuhnya, dengan lembut melayang ke depan Kevin Ye, dan dengan cemas memeluknya. Kevin Ye tertawa nakal, dan batuk 2 kali, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Setelah menatap Lin Sailing untuk waktu yang lama, Kevin Ye membuka mulutnya sekali lagi, Daiwu, kamu terlihat sangat baik sekarang. Apakah ini termasuk kecantikan yang menyelamatkan pahlawan? Lin Sailing menepuk bahu Kevin Ye pelan. Kau masih ingin bercanda di saat seperti ini? Biarkan aku membantumu menyembuhkan lukamu. Kevin Ye mengangguk pelan. Lin Sailing memeluk Kevin Ye dan mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang dari pintu masuk villa. Setelah pertempuran itu, hampir semua pintu masuk ke villa Kevin Ye hancur. Melihat genangan darah di tanah, Molan duduk di tanah. Matanya tak bernyawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, aku bermimpi. Aku pasti bermimpi. Tidak seorang pun bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, apalagi Molan, bahkan Zhang Liang dan Su Huang yang berada di belakangnya telah kehilangan semua kekuatan mereka. Kepala mereka dipenuhi keringat dingin, saat mereka duduk di tanah. Tepat saat angin berlalu tanpa suara dan hujan berlalu tanpa jejak, pada saat yang mengerikan ini, 2 sosok berlari ke puncak kota langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berdua baru berhenti ketika mereka berada di belakang unit polisi Molan. Molan masih dalam keadaan terkejut, tetapi ketika mendengar gerakan, dia segera mencabut tombaknya, siapa itu? Kemudian, terdengar suara yang familiar dan penuh ketidakpercayaan, gadis kecil Molan, mengapa kamu ada di sini?